شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه البرة الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآله. Amma ba'd, yang kami hormati para ulama pewaris Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Romo Kiai Haji Qalyubi Dahlan, yang semoga Allah memberikan kepada beliau umur yang panjang dan Allah kabulkan hajat-hajat beliau di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga tamu kita di malam hari ini, guru kita bersama Romo Kiai Haji Abbas Arfiyah, yang semoga Allah juga berikan kepada beliau umur yang panjang fi taatillah dan Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati para kiai, ada di tengah-tengah kita Kiai Khudari, Ustadz Asrar, Kiai Nur Hadi, Ustadz Nur Hamdi, Bapak Haji Sukri dan segenap para asatid, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Kami hanya bisa berharap kepada Allah, semoga para kiai kita, para asatid kita yang hadir dan jamaah hadirin hadirat yang hadir di malam hari ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sedikit menambahi daripada nasihat yang tadi sama-sama kita dengarkan, sebenarnya pompong ada Yai Abbas, kita kepingin juga belajar dari beliau. Kalau tidak di majelis ini ya mungkin saya jarang ketemu dengan beliau. Ini satu kemuliaan, beliau menambah keberkahan daripada majelis kita di malam hari ini, menyempatkan waktunya di tengah-tengah sibuknya dakwah beliau untuk bisa hadir bersama kita. Semoga kita pulang dari majelis ini membawa keberkahan yang berlimpah. Tidak kita keluarkan kaki kita dari masjid ini kecuali semua dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ada satu nasihat daripada Imam Haddad yang berisi 3 hal yang menjadikan kula panjenengan saged hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Beliau Imam Haddad mengatakan dalam syairnya, ilzam kitab Allah wadba sunnatan waqtat hadakallahu bil aslafi. Kata Imam Haddad, yang pertama kunci bahagia di dunia dan di akhirat itu adalah melazimi kitab Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak menghafalkan Al-Quran, memperbanyak memahami makna yang tersirat dalam Al-Quran. Dari 3 kunci kebahagiaan yang Imam Haddad hadirkan dalam syairnya ini, yang pertama saja terkadang sudah jarang kita lakukan. Laras nama mboten kira-kira.
Kadang kita ini punya Al-Quran di rumah hanya sebuah simbol saja. Lek tiang muslim randuwe Quran ngisin-ngisini. Sehingga Quran itu di rumah sama seperti halnya napa niku? Sebuah pajangan yang terkadang tidak pernah kita buka sama sekali. Yang bahkan terkadang kita lupakan di mana kita letakkan Al-Quran kita. Sehingga inilah penyebab utama kenapa hidup kita ini tidak mengerti arah. Kenapa hidup kita ini tidak mendapatkan daripada solusi di setiap kita mendapati masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikat Al-Quran itu adalah petunjuk buat kula panjenengan para hadirin. Kalau kita tidak pernah menggunakan handphone misalnya, dari zaman dahulu mungkin ada orang-orang sekarang yang kalau pakai HP HP yang seperti dulu, engkang namung saged damel telepon lan SMS. Kok ternyata kita dapat hadiah HP Android. Bahkan mungkin hadiahnya sing luwih larang malih, napa? HP iPhone, nggih. Sing regine puluhan juta. Kita buka HP-nya yang biasanya kita tahunya ada tombol warna hijau dan warna merah di HP yang dulu, ini mboten enten tombole. Bingung lagi kok kayak TV namung datar, polosan ngoten mawon. Terus cara menghidupkannya seperti apa? Cara menggunakannya seperti apa? Cara telepon seperti apa? Tidak akan bisa kita memahami kecuali dengan kita membuka buku petunjuknya. Setelah kita baca buku petunjuknya baru kita paham, oh caranya menyalakan seperti ini, caranya telepon seperti ini, caranya SMS seperti ini. Begitulah kehidupan kita para hadirin. Kita hidup ini pasti kita temukan masalah. Pasti kita ada di saat atau di titik di mana kita bingung harus mengarah kemana kita ini. Maka kunci satu-satunya yang bisa memberikan petunjuk kepada kita adalah melazimi Al-Quran. Walaupun mungkin kita baca Al-Quran ini terkadang kita belum paham, tapi membaca tanpa paham saja sudah Allah datangkan kepada kita solusi dari setiap masalah-masalah kita. Bahkan ini salah satu amalan yang Allah berikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yang barang siapa melazimi baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kepada mereka daripada apa yang mereka minta dan mereka harapkan yang terbaik, lebih baik daripada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang jelas, hadis qudsi, Allah katakan dalam hadis tersebut, man saghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ili. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan baca Al-Quran, menyibukkan dirinya dengan berzikir mengingatku daripada meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya, kata Allah, yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta kepada Allah. Amalan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kuncinya hidup bahagia niku para hadirin, lazimi Al-Quran. Masalahnya bib, saya sudah terlambat bib, sudah kadung sepuh raisok ngaji Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar para hadirin. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita masih di ayun sama ibunda kita, masih digendong sama orang tua kita, kita sudah diwajibkan untuk belajar ilmu. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang lahat, sampai kita mati. Dan masih banyak para hadirin ustadz-ustadz yang mereka mau dan bahkan bersemangat untuk mengajarkan bacaan Al-Quran kepada panjenengan. Tergantung panjenengan mau apa tidak. Kalau kita mau, Allah akan berikan jalannya. Dan ternyata ada orang-orang itu yang sudah sepuh-sepuh, mereka dari nol tidak ngerti huruf hijaiyah sampai lancar bacaan Al-Qurannya. Nah, contoh beliau Ustaz Asror ya. Beliau ngajari tiang-tiang sepuh. Kemarin katanya ada
mau wisuda Ustaz? Iya. Umur berapa Ustaz yang mau wisuda? 82. Yang mau wisuda ngaji Quran umur 82 tahun. Panjenengan tasik seket wis ngomong terlambat. Ngisin-ngisini, gitu kan? 82 tahun mau wisuda lancar baca Al-Quran. Sudah sepuh, masih semangat. Begitulah Nabi ajarkan kepada kita. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Al-Quran. Eman-eman, kalau kita punya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk kita bisa membaca, belajar Al-Quran tapi tidak kita gunakan. Oh, kalau Anda malu misalnya, panggil ustadznya datang ke rumah. Dudukkan keluarga, ajak teman-teman yang kiranya akrab dengan panjenengan, sahabat-sahabat panjenengan, atau kalau jenengan tidak mau ya sudah, jenengan privat dengan mereka para asatid. Minta kepada mereka untuk mengajari panjenengan bagaimana cara membaca Al-Quran. Dan tidak hanya pahala yang kita dapatkan, tidak hanya solusi daripada setiap masalah yang kita dapatkan, tapi rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran itu berbeda dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Makanya dulu teringat Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu, para hadirin, di saat mau pindahan pondok pesantren dari pondok yang lama ke pondok yang baru, beliau perintahkan santri-santrinya untuk membaca Al-Quran, hataman Quran. Kemudian beliau menjelaskan apa manfaatnya sebelum pindah ke tempat yang baru menghatamkan Al-Quran terlebih dahulu. Manfaatnya adalah sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan. Kalau seandainya Bapak Ibu pulang dari majelis di Masjid Nur Rahmah, untuk malam ini, khusus malam ini, jenengan jangan pulang ke rumah, terus tengpun di teng kuburan. Cuman malam ini aja. Maka adzan subuh jenengan pulang ke rumah. Kira-kira betah nemu boten kira-kira? Boten. Ndak betah. Padahal seandainya kok jenengan lakukan, jenengan katakan tidak betah, padahal jenengan ya ndak lihat apa-apa di kuburan itu. Nggih boten kepanggih kalian pocong, nggih. Ndak ketemu kuntilanak, cuman ada rasa khawatir, takut, ndak nyaman, kepingin cepat pergi. Makanya ada orang-orang itu yang punya kebiasaan beda-beda, para hadirin. Ada yang kalau ziarah itu senangnya pagi. Ziarah para wali senangnya apa? Pagi. Ada kalau ziarah senangnya siang atau sore hari. Tapi ada yang kepingin mencari ketenangan dalam keadaan yang sunyi, senang ziarahnya malam hari. Lah niki tidak cocok bagi Pak panjenengan yang penakut. Ziarah wali tapi wedi kuntilanak. Sehingga ziarahnya pilih yang pagi. Kenapa? Supaya betah. Kalau jenengan yang penakut ziarah malam, wis pasti ra bakal khusuk ziarahnya. Gini ngoten. Mau Yasin niku namung tolah-toleh. Kok enten angin-angin nyebul-nyebul ngoten. Padahal nggih mboten enten perasaan panjenengan piyambak niku. Nah, kenapa? Penakut, khawatir, takut ndak betah kita. Di tengah malam kita duduk di kuburan ndak betah kita. Padahal kita ziarah, yang kita ziarah wali, padahal masih ada rasa khawatir kadang di hati. Nah, kenapa Nabi katakan jangan jadikan rumah kalian seperti itu. Yang kalian tinggal di rumah sendiri, kumpul dengan keluarga sendiri, kumpul dengan anak-anaknya sendiri, ndak betah. Tapi kumpul sama orang betah, ini kan aneh toh. Kumpul sama istrinya, kumpul sama anak-anaknya ndak betah, tapi kumpul sama orang lain di warung kopi betah. Kadang belum kita kenal itu orang. Kenalannya ya baru waktu itu, lebih betah berjam-jam duduk di situ, bahkan kalau di rumah kita bisa rebahan, di warung kopi tidak bisa rebahan, tapi lebih betah di warung kopi. Kenapa? Karena rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Makanya termasuk amalan daripada hadis ini, para ulama menyimpulkan, para hadirin, kalau kita kepingin rumah kita aman dari segala macam gangguan dan bahaya, perbanyak baca surat Al-Baqarah. Jadi diulang-ulang Al-Baqarahnya.
Ini amalan dari Nabi Muhammad. Tadi Nabi katakan jangan kau menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka gimana solusinya kata Nabi Muhammad? Perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Dibacakan Al-Baqarah itu bisa mengusir daripada gangguan-gangguan yang ada di rumah, mau jin, mau sihir dan lain-lainnya. Ini amalan langsung dari Nabi kita Muhammad dan disebutkan dalam tafsir Sawi, ya, sarah daripada Jalalain, ya. Di surat Al-Baqarah di awalnya ada hadis tentang fadilah dan keutamaan surat Al-Baqarah. Ini yang pertama para hadirin. Yang kedua, daripada kunci bahagia di dunia dan di akhirat adalah watba sunnatan. Ikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita yang hidup di akhir zaman. Kita yang hidup di akhir zaman seperti ini. Banyak orang-orang yang sudah mulai meninggalkan sunnah, dan bahkan bukan hanya sekedar meninggalkan, mereka mencaci sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan lihat para hadirin ya, di kehidupan orang-orang yang kaya menengah ke atas itu, merekalah orang-orang yang terkadang paling menjauhi sunnahnya Nabi Muhammad. Dan ini kami ketahui sendiri daripada cerita mereka orang-orang yang kaya. Jadi orang-orang kaya niku para hadirin, kalau misal lagi kumpul di satu acara, kemudian di situ dihidangkan makanan, bagi mereka makan sampai habis, dikasih makanan nasi di piring, dibagikan ngoten, makan sampai habis itu adalah aib bagi orang-orang kaya. Tapi kalau sunnahnya Nabi Muhammad, pripun? Harus habis. Bahkan sunnahnya Nabi niku, Nabi kalau makan itu dibersihkan sekali, sehingga para ulama menjelaskan sampai-sampai kalau seandainya itu makanan ada di satu tempat, di piring ya, atau di sebuah tobak nampan, itu sampai Nabi koreti, dengan semerap koreti gini kan, sehingga tidak ada sisa sama sekali. Lah ini kalau kita amalkan kadang di depan masyarakat kaum muslimin di zaman kita sekarang, pasti akan menjadi bahan gunjingan. Leres napa ta kira? Misal nih nggih, enten makanan dihidangkan, saya makan sampai saya koret ini. Oh, Habibie luwe kata aneh. Nggih. Habibie luwe. Dan Nabi itu kalau habis makan dijilat tangannya. Dijilat tangan sampai bersih sama Nabi Muhammad. Oh, tambah kita amalkan di depan orang-orang yang tidak ngerti sunnah, pasti dibilang jorok lah. Masa ustadz makannya seperti itu? Padahal ini sunnahnya Nabi ini. Inilah kehidupan kita. Dan banyak lagi kalau kita bercerita tentang banyaknya orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad, dan bahkan mereka mencaci. Itu sudah banyak tersebar di masyarakat kita para hadirin. Tidak usah kita bahas yang jauh-jauh, di sekitaran kita ini. Baru-baru ini ada yang mengomentari, kalau berdakwah itu jangan ke Arab-Araban katanya. Padahal kula niki lek dakwah sebisa mungkin saya sela-selai dengan bahasa Jawa. Dulu saya itu tidak ngerti sama sekali bahasa Jawa. Dulu di Surabaya sebelum pindah ke Tulungagung sama sekali tidak ngerti bahasa Jawa. Dalam keluarga selalu pakai bahasa Indonesia. Kemudian di pondok pesantren diwajibkan pakai bahasa Arab. Cuman itu aja yang kita ngerti. Bahasa Jawa paham tapi tidak bisa mengucapkan. Sama seperti sekarang. Karena saya tinggal di Surabaya. Di Surabaya itu masyarakatnya pakai bahasa Jawa, sebagian pakai bahasa Madura. Jadi kalau ada orang di sini ngomong bahasa Madura saya paham, tapi saya tidak bisa mengucapkan. Bahasa Jawa Tulungagung beda jauh dengan bahasa Jawa Surabaya. Wah, Tulungagung halus bahasa Jawa ini. Makan itu apa? Dahar. Teng Surabaya mboten enten, mangan. Mangan. Pernah awal-awal saya di Tulungagung itu, ada orang nyangka saya hadir ke majelis datangnya dari Surabaya. Dia tanya, Habib, teng Surabaya nopo Jawa? Teng Surabaya nopo Jawa? Saya bilang, nggih, Surabaya Jawa Timur. Ya, orang mboten ngertos. Ngapunten, Beb, Jawa niku hujan. Coba. Lek teng Surabaya udan, nggih.
Udan, sana Jawa udan. Jadi bahasanya niku nggih beda dengan di sini. Nah, kadang kita selingi dakwah kita. Ini masih ada orang yang mengomentari dakwahnya ke Arab-Araban. Kita cari apa yang mereka lihat dari saya. Dia katakan dakwahnya ke Arab-Araban. Loh, kalau saya nyampaikan hadis, hadis itu memang bahasa Arab. Saya nyampaikan Al-Quran, Al-Quran memang bahasa Arab. Oh, ternyata dia lihat pakaian saya. Nyawang kula pakai imamah ngeten nggih. Ini dibilang ke Arab-Araban katanya. Bukan apa namanya? Bukan satu syariat, tapi itu adalah satu adat. Dan ini banyak sekali para hadirin. Orang-orang awam yang mengira bahwasanya pakaian yang dipakai oleh para ulama-ulama kita saat ini itu adalah hanya sebuah adat, bukan syariat. Ini keliru. Imamah, gamis niki, rida seperti yang dipakai Romo Yai Qalyubi Dahlan, ini semuanya sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang kasih nama. Ini disebut imamah, Nabi yang kasih nama imamah. Ini disebut rida, Nabi yang kasih nama rida. Ini pakaian yang panjang disebut gamis, Nabi yang kasih nama gamis. Semuanya Nabi yang kasih nama. Dan uniknya lagi, kadang orang-orang seperti ini mengomentari pakaian yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, tapi justru di saat ada orang yang mengumbar auratnya, mereka tidak pernah mengomentarinya. Bahkan mereka berkata, tidak boleh kita terlalu keras, radikal nanti, toleransi. Ini unik, ini orang-orang model seperti ini unik. Ngelihat ada perempuan ya pakai kerudung yang syar'i, kerudungnya rapi. Kemudian ada bahkan yang pakai cadar, dikatakan sesat, radikal. Orang yang cerdas niku para hadirin tidak menilai sesat tidaknya seorang dari pakaian. Karena sesat tidaknya itu bukan dari pakaian. Selagi pakaiannya masih menutup aurat, tidak boleh kita katakan sesat. Coba lihat, panjenengan lihat para hadirin ya. Semoga panjenengan bisa Allah takdirkan segera bisa berangkat haji dan umrah insyaallah. Jenengan ketika lihat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jenengan akan lihat orang-orang dengan wajah Arab yang kalau sholat selalu pakai training. Coba, yang mungkin sudah pernah ke sana, ada orang-orang yang kalau sholat pakai training, kadang bajuan bola. Kenapa? Adatnya di negaranya seperti itu. Orang mana itu? Mesir. Dan beberapa negara-negara di daerah Mesir, di kanan kirinya Mesir, itu mereka kalau sholat ya pakai celana. Baju mereka yang dianggap itu adalah satu baju satu baju yang menunjukkan keislaman itu adalah gamis. Gamisnya pun yang sering mereka pakai gamis yang lengan pendek, bukan yang panjang seperti ini. Tapi itu jarang sekali. Yang pakai seperti jarang sekali. Seringnya pakai celana. Bahkan mereka sholat di depan Ka'bah loh, trainingan. Coba lihat training teng Indonesia ada melawa. Olahraga, nggih. Damel teng pasar, nggih. Coba lihat. Wah, apakah langsung kita hukumi wah ini orang sesat ini? Apakah seperti itu? Tidak. Kenapa masih nutup aurat walaupun kurang pantas? Kurang pantas. Mereka orang-orang di sana, orang-orang di Mesir dan sekitarnya itu kalau lihat orang Indonesia mereka pandang aneh. Kenapa orang Indonesia senangnya sarungan? Bagi mereka, mohon maaf, orang sarungan itu orang yang suami istri habis berhubungan gitu. Nah. Jadi kalau keluar dari rumah sarungan itu dianggap habis berhubungan dengan istrinya, itu di sana. Coba. Jangan lihat dari pakaiannya, para hadirin. Jadi kita lihat dari mana? Dari akidahnya. Oh, akidahnya tidak sesuai akidah para ulama-ulama kita. Barulah di situ kita hukumi, oh orang ini tidak sesuai dengan akidah kita, maka kita hindari. Tidak perlu Anda jadikan bahan gunjingan juga. Ini sunnahnya Nabi Muhammad yang sudah banyak ditinggalkan oleh umat. Maka mari jadilah orang yang cerdas dengan apa? Dengan memperbanyak belajar ilmu agama. Semakin banyak ilmu kita, semakin kita bijaksana dalam melihat orang lain. Yang ketiga, para hadirin, kuncinya bahagia adalah waqtat hadakallahu bil aslafi. Ikutilah para salaf-salaf kita, ulama-ulama kita, leluhur-leluhur kita. Ikuti jejak mereka.
Jangan berpaling daripada mereka. Al-Habib Ali, beliau yang ngarang maulid yang kita baca tadi, termasuk mimma yasurru qalbi, kata beliau, termasuk yang menggembirakan hatiku, kata Imam Habib Ali. Apa itu? Kalian wahai putra-putraku, kalian wahai murid-muridku, mengikuti daripada kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu. Sehingga kalau kita membahas tentang ittiba bis salaf, mengikuti para salaf, ya ini sekarang ini banyak orang yang kalau dengar salaf niku sensitif, para hadirin. Sehingga kalau sudah dengar kata salaf itu yang ada di otaknya, yang tersirat di pikirannya adalah sesat, anti tahlilan, anti maulidan. Kenapa? Karena kata salaf sudah dipakai oleh mereka orang-orang yang berakidah berbeda dengan kita. Nah, kalau kita artikan salafi, sering dengar salafi, salafi yang ya mereka yang berbeda akidah dengan kita, yang mereka anti maulidan, anti tahlilan. Salafi itu adalah sebenarnya satu julukan yang pantasnya untuk kita kalau panjenengan ini. Kenapa? Karena salafi itu adalah orang yang mengikuti jejaknya para salaf, mengikuti amaliyahnya para salaf. Siapa yang mengikuti amaliyahnya para salaf? Ya kita ini. Ada di antara mereka orang-orang yang mengaku salafi. Lebih cocoknya bukan salafi, wahabi. Nah, cocok lek wahabi ini gue cocok, lek salafi bukan cocok. Dan ini para hadirin salah satu metode mereka dalam berdakwah di lingkungan umat yang berakidah ahli sunnah wal jamaah seperti kita. Saya itu punya rutinan para hadirin di satu kota di dekat Tulung Agung, sudah bertahun-tahun. Bahkan rutinan ini paling istiqomah. Di masa Covid yang lainnya pada berhenti, mereka tetap istiqomah rutinan, para hadirin. Di masa Covid semua jamaahnya masjid-masjid itu pada jaga jarak softnya, ini tidak jaga jarak. Ini tempat rutinan saya paling pemberani ini. Nah. Pernah satu hari saya tuh rutin setiap hari sampai ketika ramah tamah nih, gue kalau penasaran, saya tanya sama sahibul bednya yang punya rumah tempat di mana kita rutinan. Pak Haji, putra putri panjenengan sekolah di mana? Saya tanya gitu. Kemudian beliau jawab, yang satu bib di pondok di Blitar. Saya tahu pondoknya, pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah, pondok Dawuhan dekat alun-alun kota Blitar. Saya sering dulu mengisi tausiah dan haflah di sana. Kemudian yang satunya lagi di mana Pak Haji? Yang satunya Tulung Agung, bib. Tulung Agung. Saya tanya, oh mungkin pondok Ngunut, mungkin PPHM Ngunut, atau mungkin pondoknya para kiai seperti pondok apa namanya, ada Lubabul Fatah, ada Al-Fatah Mangunsari, ada para kiai yang bangun pondok. Kemudian saya penasaran, Tulung Agungnya mana? Beliau sebut di daerah, satu daerah namanya ya itu, satu daerah dekat tempat kami, Tapan namanya, daerahnya namanya Tapan. Mulai saya kaget, Tapan engkang pundi Pak Haji? Oh yang di sana itu bib ada pondok. Beliau sebutkan namanya. Akhirnya saya bilang, ya Allah, itu pondok bukan seperti akidah kita Pak Haji, beda dengan kita. Masa bib namanya imam kita? Loh, coba. Nama pondoknya ini nama imam madhab kita, Imam Syafi'i. Coba. Sehingga masyarakat ahli sunnah merasa, oh saya kan madhabnya Syafi'i, berarti ini nama pondoknya Imam Syafi'i berarti sama dengan madhab yang saya pakai. Padahal hanya sekedar nama saja itu, untuk mengelabui masyarakat. Nah, sama salafi pun juga seperti itu. Kita dilihat bagi mereka bukan orang-orang yang mengikuti salaf, padahal kitalah orang yang mengikuti salaf. Karena kata Nabi Muhammad SAW apa? Sataftariku ummati, umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kata Nabi Muhammad. Yang selamat daripada perpecahan 73 ini, 73 golongan yang selamat cuma satu. Ma alaihi ana wa ashabi. Yang ikut aku dan sahabat-sahabatku. Sehingga sampai akhirnya keluarlah satu julukan, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa Ahlus Sunnah? Sunnah itu ngikuti Nabi. Orang-orang yang ngikuti Nabi. Jamaah, orang-orang yang ngikuti kesepakatan para sahabat dan para ulama. Siapa itu ya kita? Sehingga kadang ada satu amaliyah yang kita kerjakan. Oh kita ini kalau habis baca Quran, berhadirin ya, habis baca Quran biasanya seringnya
para umat Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah itu kalau habis ngaji Quran, Al-Qurannya dicium. Laras kenapa? Wow, itu disesat-sesatkan sama mereka. Sesat, kafir, bid'ah, syirik, masuk neraka. Dengan alasan apa? Tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Loh, di zaman Nabi Al-Qurannya belum ada, itulah. Kan lucu gitu. Oke. Di zaman Nabi mushaf itu belum ada, para hadirin. Mushaf itu ada di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Jadi mushaf itu Al-Quran itu dibukukan. Dulu Al-Quran itu dihafal. Al-Quran itu hafalan dulu. Kalau orang sekarang suruh ngapal Al-Quran bingung. Sing ngapal nggih namung napa niku urusan toko, dagang, nggih duit apal nggih. Tapi lah urusan Quran susah. Kadang kulhum bulat, kul ya ayyuhal kafirun la mari-mari nggih. Bulat kayak mau surat Al-Baqarah nggih, ndak mandek-mandek nggih. Orang dulu para sahabat menghafal Quran semuanya karena Sayyidina Utsman dengan kecerdasannya faham. Nabi sudah katakan tidak akan datang satu masa kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kalau masa sahabat cerdas-cerdas berarti masa yang selanjutnya kecerdasannya kurang. Tambah lagi tambah kurang cerdasnya, tambah lagi tambah kurang. Berarti akan semakin banyak orang yang jarang menghafal Quran. Sampai sekarang lah ini zaman kita. Jangankan ngapal Quran, buka Quran ra tahu. Gitu kan? Nah, akhirnya dibukukan itu. Nah, para ulama-ulama kita setelah adanya mushaf Al-Quran, mereka untuk menghormati Al-Quran, mereka cium itu Al-Quran. Kenapa? Karena kalamullah ini. Bahkan kalau jenengan buka itu kitab fikih, kalau seandainya kula panjenengan megang Al-Quran tanpa wudhu boleh nama mboten? Tidak boleh. Tapi ada keadaan di mana kita boleh pegang Al-Quran tanpa wudhu. Kapan itu? Jenengan lewat di masjid, misalnya nih, jenengan lewat di Masjid Nur Rahmah, naik motor, kok jenengan noleh ke masjid ternyata ada Al-Quran yang jatuh. Sedangkan itu Al-Quran harus kita hormati, jangan ditaruh di bawah. Sedangkan kita mau mengambilnya tidak punya wudhu. Apa kata para ulama? Boleh jenengan ambil langsung jenengan taruh di tempat yang tinggi. Langsung seketika itu, jangan dibawa keliling-keliling dulu ya. Langsung dipindahkan ke tempat yang tinggi. Walaupun panjenengan tidak megang wudhu. Kenapa niatnya? Untuk menghormati Al-Quran. Coba. Sehingga karena Al-Quran ini mulia dicium oleh para ulama kita ngikuti mereka para salaf. Wah, itu dituduh bid'ah, kafir, syirik, ahli neraka dan macam-macam para hadirin. Nah, oleh karenanya orang yang mengikuti salaf itu sebenarnya adalah orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Siapakah salaf itu? Nah, salaf itu para hadirin adalah orang yang hidup di 3 abad pertama setelah masa kenabian. Setelah Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga Nabi katakan dalam hadisnya, khairul quruni qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya zaman itu adalah zamanku, yaitu zaman Nabi dan para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian zaman setelah zaman Nabi dan para sahabat, yaitu zaman tabi'in. Sumal ladina yalunahum, kemudian zaman setelahnya zaman tabi'in, yaitu zaman tabi'ut tabi'in. 3 zaman ini, Nabi, zaman Nabi dan sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Siapakah sahabat? Sahabat itu yang melihat Nabi, hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan iman, disebut sahabat. Tapi kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, walaupun mereka dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka belum dikatakan sahabat. Termasuk orang-orang yang lahir atau sahabat-sahabat atau mereka orang-orang muslim yang lahir setelah wafatnya Nabi kita Muhammad. Mereka tidak mendapati Nabi, tapi mereka mendapati para sahabat Nabi, disebut tabi'in. Lahirlah tabi'ut tabi'in. Siapakah mereka? Orang-orang yang mendapati zamannya tabi'in, tidak mendapati zamannya para sahabat. Itu disebut tabi'ut tabi'in. Ini 3 abad yang disebut dengan zaman salaf para hadirin. Nah, ini penting kayak saya sampaikan supaya kita ini tidak mudah tertipu. Karena ini sebenarnya cara-cara seperti ini sudah lama, sudah basi. Cara-cara
mencoba untuk mengalihkan akidah umat dengan menipu mereka seakan-akan inilah akidah yang benar, inilah yang mengikuti salaf. Sama, sering saya sampaikan para hadirin. Coba contoh lagi, ini cara juga tidak hanya dipakai oleh orang-orang muslim yang akidahnya di luar ahli sunnah wal jamaah, tapi juga dipakai oleh orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu mencoba untuk menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad tidak cinta dengan nabinya. Kenapa? Kalau sudah tidak cinta dengan Nabi Muhammad, mereka akan berhasil menguasai umat Islam. Karena yang paling mereka takuti daripada senjata kita umat Islam ini adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu cara sudah lama, selalu dilakukan seperti itu. Di zaman Nabi, supaya para sahabat tidak cinta kepada Nabi, muncul orang yang mengaku Nabi. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya para sahabat tidak cinta kepada Nabi Muhammad, tapi cinta kepada Musailamah. Sekarang saya tanya, termasuk caranya orang-orang Yahudi menguasai daripada peninggalan-peninggalan nabi-nabi terdahulu, di antaranya adalah Masjidil Aqsa, para hadirin. Saya tanya datang panjenengan, kalau kubahnya Nabi niku warnanya apa? Kubahnya Nabi warna apa? Hijau. Kubah tempat di mana Nabi dimakamkan, di atasnya ada kubahnya warnanya hijau. Kalau Ka'bah niku diselimuti sebuah kiswah atau kain, warnanya apa? Hitam. Kalau kubahnya Masjidil Aqsa, warnanya apa? Ada yang jawab warnanya kuning emas. Itu adalah salah satu metode dan caranya Yahudi untuk mengalihkan kita supaya kita tidak faham mana Masjidil Aqsa yang benar. Masjidil Aqsa yang benar itu, para hadirin, bukan yang berkubah emas. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah satu wilayah besar, seperti Masjid Nabawi. Jenengan kalau ziarah ke Masjid Nabawi, semoga segera bisa ke sana. Jenengan keluar pintu gerbang Masjid Nabawi itu, jenengan sudah ketemu masjid lagi. Ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ghamamah. Jadi Masjid Nabawi posisinya berdekatan dengan masjid-masjid yang ada. Lu kok bisa? Karena dulu Masjid Nabawi di masa Nabi itu kecil. Nah, kemudian terus diperluas sampai akhirnya perluasan Masjid Nabawi itu sendiri mendekat kepada masjid-masjid yang ada yang dibangun oleh para sahabat, para hadirin. Sehingga mendekati Masjid Abu Bakar, bahkan kalau tidak salah dalam waktu dekat katanya ada kabar Masjid Abu Bakar akan menjadi Masjid Nabawi, artinya akan digabungkan dengan Masjid Nabawi. Keluar dari pintu Masjid Nabawi, di sisi lainnya kita keluar gerbang pintu sudah kelihatan di depan Masjid Ghamamah, Masjid Awan Mendung. Ghamamah niku Masjid Awan Mendung. Kenapa disebut itu? Karena Nabi Muhammad pernah sholat istisqa, sholat minta hujan di situ. Selesai khutbah, selesai sholat istisqa, langsung datang awan mendung. Sehingga tempat sholatnya Nabi itu diabadikan sebagai sejarah. Peninggalan Nabi kita Muhammad, dibangunlah sebuah masjid, kemudian dikasih nama Masjid Ghamamah. Begitulah Masjidil Aqsa, para hadirin. Ada satu wilayah, besar wilayahnya. Di wilayah itu ada beberapa masjid. Di antara masjid di wilayah itu ada masjid yang berkubah emas. Tapi kalau Masjidil Aqsa yang aslinya bukan yang berkubah emas. Tapi umat Islam sekarang sudah memahami kalau Masjidil Aqsa yang asli adalah yang berkubah emas. Bahkan itu sudah beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada para santri formal di pondok. Begitu keluar buku pelajaran agama Islam, covernya itu adalah Masjidil Aqsa yang berkubah emas. Bukan. Masjidil Aqsa itu yang tidak berkubah emas, yang kubahnya biasa, warnanya ya dibilang ada yang mengatakan asli warnanya itu hijau lumut. Kemudian karena tidak terawat menjadi seperti kusam gitu ya, hitam abu-abu, seperti itu warnanya. Itu Masjidil Aqsa. Kenapa seperti itu? Karena orang Yahudi dari zamannya Nabi kita Muhammad sampai sekarang, kenapa mereka selalu menyerang orang-orang yang beribadah di Masjidil Aqsa? Karena mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa. Karena bagi mereka Masjidil Aqsa adalah tempat suci bagi mereka. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu, mereka dahulu, para hadirin,
tahu kalau akan datang nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka tahu? Mereka tahu daripada kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan dikatakan tidak ada satupun nabi yang Allah utus di dunia ini kecuali mereka pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa. Karena orang-orang Yahudi itu cinta kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa diantaranya, mereka menganggap Masjidil Aqsa adalah tempat suci, sehingga ingin menguasai Masjidil Aqsa sampai sekarang. Dan mereka tidak mau mengakui Nabi kita Muhammad. Kenapa? Padahal mereka yang menyebarkan kabar ke masyarakat akan datang dalam waktu yang dekat Nabi akhir zaman. Mereka yang menyuarakan, orang-orang Yahudi yang menginfokan kepada para masyarakat di saat itu. Tapi giliran Nabi Muhammad benar-benar datang, mereka tidak mau beriman. Kenapa? Nah, ini yang sifat yang dilarang. Apa sifatnya orang Yahudi? Mereka punya sifat asobiyah, sifat fanatik buta. Orang-orang Yahudi ini tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad cuman karena satu alasan. Apa itu? Karena Nabi kita Muhammad dari bangsa Arab. Mereka ingin Nabi Muhammad itu atau Nabi akhir zaman diutus dari bangsa mereka, baru mereka mau beriman. Tapi karena Nabi kita Muhammad diutus dari bangsa Arab, mereka tidak terima. Mereka tidak mau dan mereka tidak mengakui, bahkan sampai disembunyikan lembaran-lembaran tentang kabar datangnya kenabian itu yang mereka tulis dan mereka catat daripada kitab-kitab terdahulu, mereka simpan rapi-rapi supaya tidak diketahui oleh umat Islam. Mencoba untuk menjadikan masyarakat Muslim atau masyarakat Makkah dan Madinah di saat itu ragu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirin, makanya jangan sampai ini kita napa niku membenci daripada Arab para hadirin nggih. Membenci daripada Arab. Kalau kita benci atau kita tidak suka dengan Arab karena mungkin akidah yang saat ini sedang merabah di sana, akidah yang saat ini sedang banyak dianut oleh mereka di sana, maka untuk membentengi akidah kita tetap di akidah ahli sunnah wal jamaah, hukumnya wajib. Cuman kalau kita memukul rata benci Arab secara total 100%, itu dilarang. Karena Nabi Muhammad yang menyebutkan, bahkan Syekhana Hasim Asy'ari juga menyebutkan di dalam kitabnya, jangan membenci Arab karena Nabi memerintahkan ahibbul Arab li salas. Cintai Arab itu karena tiga hal. Yang lainnya kok kita tidak cocok, apalagi karena akidahnya berbeda, wajib kita untuk berbeda dengan mereka. Tapi selain itu para hadirin, tidak boleh kita benci Arab. Kalau kita benci Arab secara keseluruhan, bahkan itu adalah satu bangsa di mana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa bedanya kita dengan Yahudi? Maka bisa dikatakan kalau ada orang yang benci Arab total, ngelihat pakaian sunnah dibilang ke Arab-Araban, ngelihat imamah dibilang ke Arab-Araban, ngelihat cadar, oh dibilang ini adatnya orang Arab, padahal itu semua syariat Nabi kita Muhammad SAW yang juga diajarkan dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Maka orang-orang seperti ini ya pantas disebut dengan Yahudi KW ini, melok-melok Yahudi, tidak senang dengan bangsa Arab, akhirnya tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya. Nah ini para hadirin, waqtat hadakallahu bil aslafi, ikutilah para salaf. Manusia itu terdiri dari tiga hal. Kata para ulama, manusia itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama sabikun. Siapa sabikun ini? Sabik itu orang-orang yang telah berlalu. Mereka para ulama-ulama kita. Dan inilah golongan yang kita dianjurkan untuk menjadi golongan tersebut, yaitu lahikun, golongan yang ngikuti mereka yang sudah berlalu ini. Ngikuti Syekhona Hasim Asy'ari, ngikuti para ulama-ulama kita. Syekhona Hasim Asy'ari mengikuti daripada guru-gurunya, Said Abbas Al-Maliki, Said Alwi Al-Maliki, dan terus mengikuti daripada guru-gurunya bersanad sampai sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kita yang dianjurkan, ikutilah apa yang telah diajarkan oleh
mereka, para hadirin. Jangan kau rubah. Jangan kau merasa lebih alim daripada mereka sehingga kamu mencoba untuk membuat satu hal, satu rutinitas yang itu menyalahi aturan mereka. Kalau para kiai-kiai kita di masa lalu, di bulan Agustus mereka selalu mengadakan satu acara yang baik, yaitu acara kirim doa untuk para pahlawan. Jangan dirubah ya. Kalau mereka di masa-masa lalu selalu memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad dengan acara-acara yang baik, baca maulid Nabi, menghadirkan para ulama, kemudian menyampaikan di situ ilmu para ulama, kita mendengarkan dan kita mencatatnya, jangan kau rubah. Nah, ini sekarang mulai bermunculan orang-orang yang merasa dirinya adalah benar, apa yang dilakukan adalah benar, dan mengakui kalau dirinya ahli sunnah wal jamaah, padahal sudah menyimpang jauh daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Panggungnya besar, tertulis di belakangnya memperingati hari kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan bannernya perempuan yang buka aurat nyanyi dangdutan. Nah, ngakunya ahlu sunnah wal jamaah itu ya seperti ini, memperingati hari kelahiran Nabi. Bukan seperti itu caranya. Ya seperti inilah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita nih. Baca maulid Nabi. Dan terkadang yang seperti itu lebih dikagumi oleh orang zaman sekarang. Ini yang uniknya lagi nih. Nah, tadi benar seperti yang didawuhkan Yai Qalyubi ya. Indonesia ini masyarakatnya unik-unik para hadirin ya. Ada yang ngaku Nabi, padahal tonggone dhewe nggih percaya kadang nggih. Padahal waktu kecilnya nggih nekeran bareng nggih. Layangan bareng. Atus ning kali nggih bareng. Giliran koncone ngaku Nabi nggih melo nggih. Di Jombang ada yang ngaku Nabi Isa, nggih pengikutnya banyak ratusan nggih. Padahal Nabi Isa itu adalah nabi yang sampai sekarang masih hidup. Dan nanti Allah akan turunkan di akhir zaman. Loh, sedangkan orang yang mereka imani ini adalah orang yang baru lahir di dunia gitu. Ditanya, diwawancarai sama wartawan, kok bisa ngaku Nabi Isa? Iya, karena pernah satu hari di waktu malam saya bermimpi, saya membaca surat Yasin. Ngimpi, moco surat Yasin, tangi-tangi ngaku Nabi Isa. Lah kira-kira mimpi ini moco surat Al-Baqarah, tangi-tangi ngaku napa kira-kira? Malaikat Jibril paling nggih. Nah ini unik. Yang unik lagi banyak orang yang ngikuti, banyak orang yang percaya. Ini yang perlu disadari para hadirin. Hati-hati, hati-hati. Kembalilah ke ajaran para salaf supaya kita tidak tersesat. Yang ketiga sebagai penutup kata para ulama adalah yang pertama sabikun, yang kedua lahikun, yang ketiga mahikun. Apa mahik itu? Mahaqqa yamhaqu itu atau mahaqqa yamhuqu itu adalah menghapus mereka yang tidak mengikuti jejaknya luhur-luhur mereka. Acara maulidan biasanya orang tuanya ngadakan acara maulidan di rumahnya, baca maulid Nabi, ngundang para kiai, ngundang para ulama, ngundang masyarakat, baca sholawat, mahalul qiyam bareng. Oh, kita anaknya tidak ngikuti daripada kebiasaan orang tua kita. Kita bikin acara berbeda dengan judul yang sama memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Kita bikin acara apa misalnya dangdutan, konser dan lain-lain. Nah, ini namanya mahikun. Orang yang seperti ini tidak akan selamat nanti. Kenapa? Karena orang yang selamat itu adalah orang yang ngikuti luhur-luhurnya. Orang yang ngikuti guru-gurunya, gurunya ngikuti gurunya, gurunya ngikuti gurunya sampai bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya sanad keilmuan para hadirin agar kita bisa bersambung ilmu kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan tiga hal tadi. Allah jadikan kula panjenengan ahli Quran dan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jejaknya para salaf. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis. Sebelum kita tutup dengan doa para hadirin, diumumkan insyaallah rutinan di Kertosono. Kertosono tanggal 20 di Grogol, tanggal besok Selasa. 20. Besok Selasa di Grogol. Besok Selasa depan ini rutinan bersama kami di Grogol Kediri. Kemudian tanggal 20 September ya,
20 September di Kartosono, di tempat Ustaz Asrar di Pondok Darun Najah Atas Hili Kartosono. Monggo dihadiri para hadirin, dan di sini selalu rutin setiap Jumat malam Sabtu Wage nggih. Dan di Ngeluyu Sabtu napa? Sabtu Pahing ya. Di Ngeluyu Nganjuk Sabtu Pahing ya. Jadi rutinan kita di Nganjuk ada 3 ya. Di sini di Kartosono tempat Ustaz Asrar dan di Ngeluyu ya. Dan Masya Allah jamaah Ngeluyu juga kita lihat hadir rombongan ke sini, Masya Allah. Semoga yang hadir jauh-jauh ke sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dekat yang belum hadir semoga di rutinan akan datang insyaallah semuanya dimudahkan untuk hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa perbanyak baca salawat karena insyaallah kita ketemu lagi Jumat malam Sabtu yang akan datang, sudah masuk bulan Maulid Nabi. Nggih. Sudah masuk bulan Maulid. Persiapkan hati dari sekarang, perbanyak salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga masuk bulan Maulid hati kita penuh cinta kepada Nabi kita Muhammad. Masuk bulan Maulid, hati kita penuh dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Untung di bulan Maulid yang akan datang Allah muliakan kita untuk bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad walaupun hanya melewati mimpi tidur kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin minta satu Fatihahnya. Insyaallah besok pagi ya, ini beberapa teman-teman juga tidak bisa hadir ke sini. Biasanya kita rombongan 2 sampai 3 bahkan lebih ya dari Tulungagung, karena besok pagi insyaallah kita akan ngecor bangunan tahap pertama para hadirin di gedung dakwah Majelis Asy-Syifa yang ada di Tulungagung, sehingga para teman-teman pun juga mempersiapkan tenaga untuk besok. Kami mohon bantuan Fatihah dari panjenengan, semoga besok pengecoran diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan daripada bantuannya, Allah kirimkan pejuang-pejuang yang ikhlas ahli surga dan selesai dalam keadaan yang sempurna. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wal nabi la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك إنا وعن بابك فلا تدرتنا واختم بالصالحات أعمالنا ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Engkau yang menyaksikan kami berkumpul di masjid-Mu yang penuh dengan keberkahan ini ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, sebagaimana Kau mudahkan kami duduk di majlis ini, mudahkan kami untuk bisa bersanding dengan Sayyidina Muhammad. Sebagaimana Kau mudahkan kami duduk di majlis maulid ini ya Rabb, mudahkan kami untuk berkumpul dengan Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, kami yang berkumpul di masjid-Mu yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini ya Allah, kami berlumuran dosa. Mata kami sering memandang yang haram, lisan kami sering berkata yang haram, telinga kami sering mendengarkan hal-hal yang haram, hati kami penuh dengan penyakit-penyakit yang haram. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa mata kami ya Allah, dosa seluruh anggota tubuh kami ya Allah, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami, dan orang tua kami yang telah mendahului kami ya Rabb, lapangkan kubur mereka, berikan cahaya Al-Quran dalam kubur mereka ya Allah, jangan Kau siksa mereka dalam kuburnya ya Allah, dan bangkitkan mereka kelak bersama rombongan Sayyidina Muhammad. Dan orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit di antara mereka ya Allah, sembuhkan penyakit mereka ya Rabb, kabulkan hajat mereka ya Rabb, senangkan sisa umur mereka ya Rabb, berkahi mereka ya Rabb, dan berikan hidayah kepada mereka ya Rabb. Dan ya Allah, jika ada di antara mereka orang-orang tua kami yang saat ini dalam keadaan sedih, maka ya Allah berikan solusi kepada mereka. Jika mereka saat ini punya hajat, kabulkan hajat mereka ya Allah. Jangan Kau biarkan ya Allah mereka
bersedih di akhir umur mereka ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Manjakan mereka ya Allah, sebagaimana dahulu mereka selalu menyayangi kami dan menuruti apa yang kami inginkan ya Allah. Maka berikan apa yang mereka inginkan di saat ini ya Allah. Dan kami mohon ya Rabb, jika kami termasuk anak-anak yang berdurhaka kepada orang tua kami, kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabb. Mungkin di masa lalu kami sering membentak orang tua kami, berkata kasar kepada orang tua kami, tidak peduli dengan orang tua kami. Maka maafkan kami ya Rabb, ampuni kami ya Rabb, dan jadikan doa-doa kami ya Allah sebagai pengganti daripada hal-hal yang pernah kami lakukan, daripada kezaliman kepada mereka orang tua kami di masa hidupnya ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini, ampunilah dosa istri kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dan dosa para jamaah yang hadir di malam hari ini ya Rabb. Semuanya kami berlumuran dosa, maafkan kami ya Allah, dan jadikan taubat kami di malam hari ini taubatan nasuha ya Rabb. Alangkah seringnya kami bermaksiat kepadamu ya Allah, kemudian kami bertobat, ternyata esok hari kami maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Maka jadikan tobat kami di malam hari ini taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, berikan keikhlasan dalam hati kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, tanamkan cinta dalam hati kami kepadamu dan kepada kasihmu Nabi Muhammad. Dan ya Allah, sungguh kami membaca maulid di malam hari ini hanya karena kami rindu dengan Sayyidina Muhammad. Kami belum pernah melihat wajah beliau ya Allah. Kami belum berjumpa dengan beliau ya Allah. Bahkan mungkin ada di antara kami yang belum pernah ziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Maka ya Allah, dengan berkah maulid yang kami baca di malam hari ini ya Allah, mudahkan kami untuk bisa berziarah Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah bersama istri kami, orang tua kami, keluarga kami, santri-santri kami, dan orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Kami ingin mengucapkan salam langsung di hadapan Sayyidina Muhammad, duduk di raudhah Sayyidina Muhammad, bermunajat di hadapan Sayyidina Muhammad, meminta kepadamu di masjid Sayyidina Muhammad. Maka ya Allah, sebagaimana kau mudahkan mereka saudara-saudari kami untuk bisa menginjakkan kakinya di Makkah dan Madinah, mudahkan kami ya Rabb, mudahkan untuk kami ya Rabb. Engkau yang maha mampu ya Allah, Engkau yang maha mendengar doa kami ya Allah. Istajib doa ana ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini ya Rabb, berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi pekerjaan kami ya Allah, berkahi dakwah kami ya Allah, berkahi majlis kami ya Allah, berkahi siapapun yang berjuang di majlis kami ya Allah, berkahi siapapun yang hadir di majlis kami ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang istiqamah ya Allah dalam memperjuangkan dakwah kasihmu Nabi Muhammad, dan hindarkan kami daripada fitnah ya Allah. Dan siapapun ya Allah yang membenci kami, yang memfitnah kami, yang menggonjeng kami, kami mohon kepadamu ya Rabb, kami ridha kepada mereka ya Allah, maafkan mereka ya Allah, jangan kau siksa mereka sebab perbuatan mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka ya Allah yang dengki kepada kami sebab mereka melihat nikmat yang telah kau berikan kepada kami ya Rabb, maka mohon kepadamu ya Allah, berikan kepada mereka orang-orang yang dengki kepada kami nikmat yang lebih besar daripada yang kau berikan kepada kami ya Allah, sehingga mereka lupa untuk dengki kepada kami ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiah, berikan hidayah untuk kami ya Rabb, hidayah untuk istri kami ya Rabb, hidayah untuk anak-anak kami ya Rabb, hidayah untuk santri kami ya Rabb, hidayah untuk jamaah kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan yang benar ya Allah, bimbing kami ke jalan Sayyidina Muhammad ya Allah, bimbing kami di jalan para salaf kami ya Allah, dan jauhkan kami dari kesesatan ya Rabb. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kemudahan kepada kami untuk bisa meraih rezeki dengan cara yang halal ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal ya Allah, dan jauhkan kami dari yang haram. Yang hadir di malam hari ini ya Allah, yang mendengarkan suara kami di malam hari ini ya Allah, siapapun di antara mereka yang detik ini mereka belum punya pekerjaan ya Allah, berikan kepada mereka pekerjaan yang halal penuh berkah ya Rabb,
pekerjaan yang halal penuh berkah ya Rabb. Allahumma rzuqna arzaqan katsiratan la tu'adzibna alaih. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang banyak yang Kau tidak menyiksa kami dengan rezeki-rezeki itu ya Rabb. Jadikan kami ahli sedekah, jadikan kami ahli zakat, jadikan kami ahli infak ya Allah. Dan ya Allah, saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, tetangga kami dan orang-orang yang tinggal di kanan kiri Masjid Nur Rahmah ini ya Rabb, jika ada di antara mereka yang masih meninggalkan salat, kami mohon ya Allah, jadikan mereka ahli salat. Yang masih meninggalkan ibadah, jadikan mereka ahli ibadah ya Rabb. Yang masih meninggalkan zakat, jadikan mereka ahli zakah ya Rabb. Berikan hidayah kepada mereka semuanya ya Allah. Dan ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk bisa membimbing keluarga kami ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Panjangkan umur kami dan mereka dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Dan ya Allah, Engkau yang menyaksikan kami saat ini berkumpul di majlis yang mulia ya Rabb. Kami bawa hajat yang begitu banyak ya Allah. Yang Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, man tawajjah nahwa babik maraja' min dzaka ghaib. Barang siapa yang datang ke pintu rumah Allah dengan bawa hajat yang begitu banyak, mereka tidak akan pulang dengan tangan kosong. Maka ya Allah, hajat kami banyak ya Rabb. Hajat yang saat ini kami hadirkan dalam hati kami masing-masing ya Rabb. Hajat yang itu kabulkan ya Allah. Hajat yang itu kabulkan ya Allah. Hajat yang itu kabulkan ya Rabb. Hajat yang itu ya Allah. Dan mudahkan kami di malam hari ini ya Rabb, untuk bisa bermimpi berjumpa dengan Sayyidina Muhammad, mencium tangan suci Sayyidina Muhammad, memeluk tubuh harum Sayyidina Muhammad, bersalawat langsung di hadapan Sayyidina Muhammad, meminta nasihat langsung dari Sayyidina Muhammad. Maka ya Allah, sebagaimana Kau mudahkan mereka orang-orang yang mencintai Sayyidina Muhammad untuk berjumpa dengan Sayyidina Muhammad, maka mudahkan kami ya Allah untuk juga bisa berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, Engkau yang memberikan kepada kami umur yang panjang, yang Kau memberikan kepada kami ya Allah keberkahan daripada kesehatan kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat yang mulia ini ya Rabb. Kami hanya bisa mohon kepadamu, panjangkan umur kami ya Rabb dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Dan kelak di saat Kau hendak cabut nyawa kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami ingin mati ya Allah di saat kami sedang menyebut namamu di waktu malam dengan derai air mata ya Rabb. Kami ingin mati ya Allah di saat kami sedang sujud kepadamu ya Allah dalam hati yang khusyuk ya Rabb. Kami ingin mati di saat kami sedang melantunkan ayat-ayat suci-Mu ya Allah dengan hati yang khusyuk ya Rabb. Jangan Kau jadikan kami ya Allah orang-orang yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan jadikan kami ya Allah orang-orang yang wafat dalam keadaan bermaksiat. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami sedang sibuk dengan dunia kami ya Rabb. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي